Janjinya Allah pasti ditepati. Janjinya manusia kadang-kadang ditepati, kadang-kadang ingkar. Janjinya setan pasti ingkar. Setan berjanji kepada kita, tapi sesungguhnya janji setan itu adalah tipuan belaka. Maka ibu bapak kalau dijanji setan jangan percaya. Setan siapa? Setan gondrong maupun setan gundul. Loh kok ada? Iya. Baik. Ibu bapak saya hormati, orang beriman diperintahkan bertakwa. Nah, kalau kemarin kita banyak bicara iman, sekarang kita bicara takwa. Kalau kita diperintah menjadi orang bertakwa dan kita bertakwa, dapat apa sih kita? Pahala. Wujudnya apa, Pak? Nah, pahala wujudnya apa di dalam kehidupan? Surga. Binjing ya. Nah, dalam kehidupan ini apa yang kita peroleh, Pak? Kebahagiaan. Di sinilah. Memang umumnya kan gitu pahala ya. Ya, memang. Surga, ya. Tapi sekarang dalam kehidupan ini, termasuk tanda-tanda orang takwa itu bagaimana? Maksud di stempel pipi ini, saya orang bertakwa. Atau pakai kaos ditulisi belakangnya, saya. Nah, kan bagaimana tanda-tanda ini bisa kita terjemahkan di dalam kehidupan? Bukan kita ngomong saya orang bertakwa, bukan. Bukan bawa bendera seperti kita di Mina, ya. Saya rombongan haji ini benderanya ini, tidak. Tapi dengan perilaku kita supaya orang sudah bisa menilai, oh wong iku wong takwa, oh wong iku wong gak takwa, dengan perilaku. Nah, nanti insya Allah akan kita temui. Baiklah, janji Allah kepada orang bertakwa. Jadi kalau pahala ya, surga ya memang. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, ayo diyakini janji Allah itu pasti ditepati. Yakin? Masih ragu-ragu benar kan? Atau yakin? Harus yakin. Saya katakan di banyak tempat, satu ayat Allah kita tidak yakin, kafir itu. Karena apa yang difirmankan oleh Allah itu pasti benar. Dzalikal kitab, inilah kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Termasuk janji Allah dalam Al-Quran pasti ditepati. Allah tidak akan ingkar janji. Ayo ini dijadikan dasar dulu. Ya. Beda dengan janjinya manusia. Janjinya manusia itu kadang-kadang ditepati, kadang-kadang leset. Entah banyak mana perbandingannya ya. Nah, kalau orang itu tahu bahwa ingkar janji itu munafik, orang tidak akan ingkar janji. Kan tandanya munafik kan gitu. Salah satunya apabila berjanji ingkar, ya ada. Tidak akan ingkar, karena kalau ingkar berarti dia munafik, dan kalau munafik kena ayat. Seperti yang saya terangkan tempo hari barangkali sudah, basyiril munafikina bi anna lahum adzaban alim. Katakan, kabarkan kepada orang munafik itu, mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Nah, kembali lagi janjinya manusia. Maka di banyak tempat saya menyampaikan, mudah-mudahan nanti yang dilantik presiden, wakil rakyat mulai DPD sampai anggota dewan tingkat kota, mudah-mudahan semuanya tidak ada yang ingkar janji. Kemarin kampanye lah ngumbar janji, Pak. Janji ini enak napa mboten enak? Enak, ndak ono janji gak enak itu. Yang ndak enak itu ancaman. Nek janji mesti enak. Segala macam janji mesti enak. Tapi kalau nanti jadi sudah dilantik tidak ditepati berarti munafik. Nah, ini kita ingatkan. Baik. Janjinya Allah pasti ditepati. Janjinya manusia kadang-kadang ditepati, kadang-kadang ingkar. Janjinya setan pasti ingkar. Setan berjanji kepada kita, tapi sesungguhnya janji setan itu adalah tipuan belaka. Maka ibu bapak kalau dijanji setan jangan percaya. Setan siapa? Setan gondrong maupun setan gundul. Loh kok ada? Iya. Setan gundul, iblis itu. Makhluknya tidak kelihatan, tapi bisikannya terasa. Terasa, Pak, bisikannya.
Sehingga dengan bisikan setan itu kita kalah, nuruti. Walaupun Allah sudah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti bisikan-bisikan setan, tapi seringkali manusia kalah dengan bisikan setan gundul tadi. Setan gondrong sama. Ya manusia itu. Ya. Setan gondrong manusia, wujudnya jelas, kalimat-kalimatnya kadang-kadang memukau, Pak. Memang terangan di Quran, ada orang itu yang pembicaraan tentang dunia menggiurkan kamu. Jadi dia cerita dunia, saya ini walaupun tidak sholat, tapi usaha saya sukses. Ya. Kamu sudah sholat berapa puluh tahun sik ngontrak. Kadang-kadang diterangkan di Quran, ada di antara manusia yang omongannya tentang dunia sangat menarik hatimu, sehingga kita tergiur. Maka di ayat yang lain pula Allah memberitahu, jangan kamu terpesona dengan suksesnya orang-orang kafir di negeri. Itu hanya kesenangan, kebahagiaan, sukses sesaat. Tetapi di akhirat mereka pasti akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, kembali, orang yang bertakwa dijanjani oleh Allah dengan banyak janji, dan dimantapkan dulu. Janji Allah pasti benar, pasti ditepati. Salah satunya surat 8 ayat 29 sudah masuk pada janji Allah kepada orang yang bertakwa. Ya, 8:29. Monggo. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan Furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Nikmat sekali saja Allah. Itu hanya ditujukan pada orang takwa. In tattaqullaha, jika kamu bertakwa kepada Allah. Kalau kamu tidak bertakwa, ya tidak akan kena janji ini. Janji ini hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Jika kamu bertakwa oleh Allah. Jika kamu tidak bertakwa, ya tidak akan dapat ayat ini. Apa kata Allah? Yas'alu furqana. Allah akan memberikan furqan, kemampuan untuk membedakan mana hak, mana batil, mana perintah, mana larangan, mana agama, mana adat, dan seterusnya. Kalau kita itu benar-benar bertakwa oleh Allah, insya Allah tidak akan bingung. Iki agama apa adat, iki hak apa batil, ini perintah atau larangan, tidak akan bingung dan tidak akan keliru insya Allah. Syaratnya jika kita